Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah kamu setuju untuk bergabung dengan ras Tian Peng kami? Seorang wanita muda bertanya dengan sepasang mata berkilau cerah. Aku tidak akan diizinkan pergi jika aku tidak setuju kan? Han Li menghela nafas pasrah. Pada saat ini, dia berada di dalam paviliun bersama wanita muda ini, bersama dengan seorang pria tua dan wanita cantik lainnya. Kedua tetua ras Tian Peng tahap integrasi tubuh baru ini saat ini sedang menilai sayap badai petir di punggungnya dengan kerinduan yang membara di mata mereka. Kamu telah membuat keputusan yang bijak, rekan Daois Han. Selama murid suci ras kami dapat lulus ujian, kami pasti akan membayarmu. Suara wanita muda itu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika percobaannya benar-benar seperti yang kamu gambarkan, maka aku benar-benar tidak menawarkan banyak bantuan di sini. Namun, pada saat yang sama, aku tidak ingin sepenuhnya bergantung pada belas kasihanmu setelah aku tidak lagi berguna, jadi aku harus dua syarat. Saya harap Anda dapat menerima kedua syarat itu sehingga saya dapat membantu murid suci ras Anda tanpa keraguan atau kekhawatiran, kata Han Li tiba-tiba. Syarat, teruskan, kalau begitu, pria tua itu bertanya dengan alis berkerut. Aku ingin relik Kun Peng, serta hak untuk mencatat namaku di gulungan replika Sumpah Tian Peng, jawab Han Li dengan senyum tipis. Kamu tahu tentang hal-hal itu? Ekspresi ketiga makhluk Tian Peng berubah drastis setelah mendengar ini. Itu tidak mungkin. Ras kami hanya memiliki selusin relik Kun Peng, dan masing-masing ditinggalkan oleh tetua agung ras kami ketika mereka meninggal. Bagaimana kami bisa memberikan satu untuk Anda? Adapun Tian Peng Sumpah, ras kami hanya memiliki 3 gulungan replika, dan tidak ada ruang untuk mencatat nama Anda. Pria tua itu segera menolak dengan ekspresi gelap. Memang, kedua item itu sangat berharga bagi ras kita. Apakah Anda bersedia menerima persyaratan lain? Wanita cantik di antara ketiganya bertanya. Wanita muda itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memasang ekspresi kontemplatif di wajahnya. Memanifestasikan tubuh Kun Peng. Hanya dengan begitu saya dapat berperan sebagai murid suci ras Anda dan tidak terbongkar oleh ras lain. Dengan relik selain bulu Kun Peng dan darah asli Kun Peng yang saya miliki menyatu dengan tubuh saya. Saya harus memiliki hak untuk mencatat nama saya pada gulungan replika dari Sumpah Tian Peng. Itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada saya bahwa ras Anda tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Han Li berkata dengan suara tenang. Bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Apakah seseorang dalam ras kami mengungkapkan informasi ini kepada Anda? Seharusnya tidak demikian. Rekan Taois Han tinggal sepanjang hari di dalam paviliun Mahatau di kota, jadi dia kemungkinan besar mengumpulkan informasi ini dari buku-buku di sana. Aku hampir lupa bahwa semua manusia dapat memiliki ingatan eidetik sekali mereka mencapai basis kultivasi yang cukup tinggi, kata Jin Yue dengan suara tenang. Meski begitu, kami sama sekali tidak bisa menerima kondisi ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan sikap keras kepala. Mengapa tidak, jika Master Suci tidak muncul di antara ras Anda selama uji coba ini? Kemungkinan besar Anda akan dikeluarkan dari 72 cabang ras roh terbang, dan Anda akan secara paksa ditaklukkan oleh cabang lain yang lebih kuat. Dibandingkan untuk itu, saya pikir apa yang saya minta sangat masuk akal, kecuali kalian bertiga berencana untuk menyerang saya setelah acara, kata Han Li dengan suara pelan. Ekspresi pria tua dan wanita cantik itu menjadi gelap setelah mendengar ini. Setelah hening sejenak, Jin Yue tiba-tiba berkata, baiklah, aku menerima syaratmu. Kamu tidak bisa, Grand Elder, kita harus membahas masalah ini secara lebih mendalam. Kedua tetua lainnya buru-buru mencoba membujuknya. Tidak perlu untuk diskusi lebih lanjut. Seperti yang dikatakan rekan Daois Han, krisis ini sangat mungkin bisa menyebabkan kejatuhan ras kita. Sebaliknya,
kondisinya memang sangat masuk akal. Saya membuat keputusan eksekutif di sini, kata Jin Yue dengan suara dingin sambil mengangkat tangan ke arah kedua tetua. Kedua tetua saling melirik dengan ragu setelah mendengar ini, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tutup mulut. Saya dapat menerima persyaratan yang Anda nyatakan, tetapi untuk memastikan bahwa Anda akan melakukan segala daya Anda untuk membantu dua murid suci kami lulus ujian, saya akan meminta Anda untuk menandatangani sumpah darah. Jika tidak ada guru suci yang muncul dari ras kita setelah berakhirnya persidangan, sebagai tetua agung, aku dapat mengorbankan sebagian umurku untuk menyingkirkanmu dari sumpah Tian Peng, lalu membunuhmu. Tatapan Jin Yue tiba-tiba menjadi setajam belati. Hati Han Li sedikit tergerak, tetapi dia hanya tersenyum tipis, dan berkata, yakinlah, senior. Jika para murid suci gagal melewati ujian karena kurangnya usaha dari saya, maka saya bersedia untuk menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada saya. Bagus. Kembalilah dan bersiaplah, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok agar kami dapat mengadakan upacara inisiasi rohmu dan secara resmi menyambutmu dalam ras kami, kata wanita muda itu dengan suara tegas. Han Li segera menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan kepada para tetua sebelum pergi. Pria tua itu memandang saat Han Li keluar dari ruangan, lalu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya sebelum beralih ke Jin Yue dengan ekspresi berat. Grand Elder, saya masih menentang tindakan ini. Saya dapat menerima memberinya relik Kun Peng, tetapi jika kita mencatat namanya ke replika gulungan sumpah Tian Peng, tidak ada saudara kita yang dapat melakukan apapun padanya. Kecuali dia melakukan beberapa kejahatan yang sangat parah yang tercantum dalam sumpah. Makhluk dari ras asing dapat dengan mudah menggunakan ini untuk melawan kita dan membawa malapetaka bagi ras kita. Saya menyadari hal ini. Namun, Anda tampaknya telah melupakan sesuatu, Penatua Su. Sumpah Tian Peng hanya dapat membatasi saudara-saudara kita, apakah Anda telah melupakan pengkhianat dari 3000 tahun yang lalu itu? Ekspresi aneh muncul di wajah Jin Yue saat dia berbicara. Mungkinkah? Wanita cantik di antara ketiganya mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Jin Yue dengan lembut membelai rambutnya saat dia menjawab, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Jenderal Roh Terbang yang baru saja kembali ke kota dengan persembahan pemujaan, dan saya belajar beberapa hal tentang manusia itu dari mereka. Menurut mereka, ini kultivator manusia tampaknya hanya memiliki basis kultivasi dari Jenderal Terbang Pertengahan. Tetapi dia sebenarnya setidaknya sekuat Jenderal Roh Agung awal, dengan dia di pihak kita, murid suci kita hampir dijamin akan lulus ujian, jadi saya bersedia membuat kelonggaran ini. Selain itu, ketika semua dikatakan dan dilakukan, selama manusia ini bersedia tinggal di kota suci kita dan tidak melakukan kontak dengan saudara-saudaranya, kita tidak perlu mengambil jalan lain. Ke langkah terakhir itu, yang harus kita waspadai adalah musuh-musuh ras kita yang berkomplot melawan kita selama persidangan. Kebijaksanaanmu tak tertandingi, Grand Elder. Kedua tetua itu berkata. Di ujung lain, Han Li baru saja tiba kembali di kediamannya ketika dia bertemu dengan beberapa pengunjung. Mereka adalah Feng Xiao, Bai Lei, dan Bai Ning, yang telah kembali ke kota bersamanya. Mereka bertiga menyapa Han Li dengan sangat hangat dan antusias dan tetap mengobrol dengannya selama setengah hari sebelum berangkat. Setelah melihat ketiga bersaudara ini, senyum Han Li memudar saat dia kembali ke kamar dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya dan menutup pintu. Benar saja, 8 makhluk Tian Peng datang untuk menemukannya keesokan paginya, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Meskipun basis kultivasi mereka hanya pada tahap pendirian yayasan, mereka semua masih sangat muda, sehingga bakat mereka cukup cemerlang. Setelah melirik mereka, Han Li tidak pergi di belakang mereka menuju lokasi tertentu di kota suci. Setelah terbang lebih dari setengah dari,
Han Li muncul di dalam sebuah bangunan terletak di sudut kota. Bangunan ini adalah alun-alun besar yang menyerupai arena. Seluruh alun-alun berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh tembok batu besar yang tingginya kira-kira 1000 kaki, menempati area beberapa kilometer. Di atas dinding batu berdiri ratusan patung burung, dan semuanya berkedip dengan warna cahaya yang berbeda. Memiliki semacam batasan yang ditempatkan pada mereka, dan cahaya yang memancar dari patung bergabung untuk membentuk penghalang cahaya pelangi yang menyelimuti seluruh alun-alun. Di tengah alun-alun berdiri platform tinggi seperti altar pengorbanan yang seluruhnya dibangun dari batu giok putih murni. Han Li saat ini berdiri di atas platform batu giok dengan selusin lebih makhluk Tian Peng berjubah putih berdiri di sekelilingnya dengan sikap hikmat dan mengintimidasi. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan semuanya berada di tahap tempering spasial. Jin Yue dan 3 tetua ras Tian Peng berdiri tepat di depan Han Li sementara sepasang wanita muda yang tampaknya adalah pelayan berdiri di belakang, masing-masing memegang piringan perak. Rekan Taois Han, semua persiapan telah dilakukan. Untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan relik Kun Peng dan darah Kun Peng di dalam dirimu sebelum dimulainya persidangan, kedua tetua dan aku akan melepaskan kemampuan kami untuk membantu Anda menyempurnakan kedua item itu dalam waktu singkat. Kami kemudian akan menganugerahkan kepada Anda teknik transformasi ras Tian Peng kami. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami, rekan Daois Han, kata Jin Yue sambil melihat langsung ke mata Han Li. Yakinlah, senior, aku sudah berjanji kepada kalian semua, jadi aku pasti akan melakukan segala dayaku untuk membantu para murid suci, jawab Han Li dengan serius. Bagus. Padukan Kung Peng True Blood ke dalam tubuhmu terlebih dahulu dan Elder Su akan mengaktifkan kekuatan darah roh, secara paksa menggabungkannya dengan darahmu sehingga menjadi satu. Prosesnya akan sedikit menyakitkan, tapi saya yakin Anda akan dapat menanganinya. Setelah itu, Anda dapat mengkonsumsi relik Kun Peng, dan saya secara pribadi akan membantu Anda menyempurnakan relik tersebut. Anda harus berhati-hati selama proses ini agar tidak terkena serangan balik dan pergi ke penyimpangan Qi dari kekuatan relik. Lagi pula, Anda bukan makhluk Tian Peng sejati, jadi proses ini mungkin agak berbahaya, Jin Yue memperingatkan. Kesediaan Han Li untuk bekerja sama sangat menyenangkan bagi Jin Yue, dan dia juga mengangguk sebelum melambaikan tangan ke belakangnya. Salah satu pelayan wanita segera berjalan ke Jin Yue dengan hormat sebelum menawarkan piringan perak di tangannya kepada tetua agung. Jin Yue melirik piringan perak dan menjentikkan jari ke arah layar cahaya. Cahaya putih berkelebat tak menentu sebelum menghilang tanpa suara untuk memperlihatkan botol biru kecil seukuran ibu jari. Botol itu agak kuno dan tampaknya tidak terbuat dari logam atau batu giok. Jin Yue melihat botol kecil itu saat cahaya perak samar melintas dari tubuhnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Sementara itu, semua makhluk Tian Peng lainnya membungkuk serempak ke arah botol kecil. Jin Yue mulai melantunkan sesuatu, dan dia mengarahkan jarinya ke botol kecil itu. Seutas benang biru keluar dari ujung jarinya sebelum mengenai botol itu, yang di atasnya bergetar sebelum naik ke udara, langsung menuju ke tempat Han Li berada. Han Li segera duduk di platform batu giok dengan menyilangkan kaki. Pada saat ini, Penatua Su dan wanita cantik itu mengangkat tangan mereka bersamaan untuk memanggil masing-masing objek, salah satunya berwarna merah darah sementara yang lain warna hijau yang menyegarkan. Itu adalah bunga teratai merah seukuran telapak tangan dan daun pisang hijau. Bunga teratai merah berputar di tempat, mengembang hingga berukuran sekitar 10 kaki dan memancarkan aroma yang samar. Sementara itu, daun pisang juga melebar seukuran manusia dewasa di tengah semburan cahaya hijau, dan serangkaian rune hijau aneh muncul di permukaannya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Han Li mengangkat alisnya, namun sebelum dia bisa mengidentifikasi apa tujuan kedua benda ini,
teratai merah sudah turun ke kepalanya. Han Li awalnya terkejut melihat ini sebelum dia tiba-tiba mengalami serbuan tanpa bobot, dengan lembut dibawa ke udara oleh bunga teratai merah. Keharuman samar bunga teratai tercium ke lubang hidungnya, memukulnya dengan sensasi yang sedikit memabukkan. Namun, Han Li tidak panik menanggapinya. Sebaliknya, dia hanya duduk di tengah bunga teratai dengan mata menyipit, sepertinya tertidur, tetapi dia memastikan untuk mempertahankan secercah kejernihan dalam pikirannya. Elder Su melepaskan tangisan rendah dan kelopak bunga teratai merah perlahan menyatu ke tengah. Dalam sekejap mata, semua kelopak telah bergabung bersama untuk membentuk kuncup bunga merah cerah. Jin Yue menjentikkan kedua jarinya ke arah botol kecil saat melihat ini. Beberapa benang biru melesat maju, menghilang ke dalam botol kecil dalam sekejap. Bola cahaya hijau meletus dari botol kecil, cahaya biru muncul dari dalam. Bola cahaya surut dan berubah menjadi burung biru yang berukuran beberapa inci, dan berusaha melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Namun, Jin Yue sudah siap untuk ini, dan dia mengepakkan sayap emas di punggungnya. Petak-petak cahaya keemasan segera menyapu dari sayapnya, menyelimuti burung biru di dalamnya. Burung itu berubah menjadi setetes kecil cairan biru dengan cahaya perak yang mengintip melaluinya. Jin Yue kemudian membuat segel tangan dengan menunjuk setetes cairan biru. Gemetar emas sebelum membawa cairan biru ke arah kuncup bunga. Setetes cairan biru kemudian menghilang ke dalam teratai merah di tengah dentuman tumpul saat cahaya keemasan dan merah terjalin. Tepat pada saat ini, tubuh Penatua Su bergoyang dan dia muncul di satu sisi bunga teratai merah. Dia kemudian mengangkat tangan dan meletakkannya di atas bunga teratai sebelum membuka sepasang sayap perak di punggungnya. Cahaya spiritual perak mulai melonjak dari tangannya ke bunga teratai merah, sementara wanita cantik itu muncul di sisi lain meniru tindakan Penatua Su. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari teratai merah, dan cahaya merah di permukaannya juga mulai berkedip tak menentu. Daun pisang hijau yang melayang di udara turun dari atas, begitu bersentuhan dengan bunga teratai merah, daun pisang itu meledak, diikuti garis hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah sebelum menghilang ke dalam bunga teratai. Tetua Su dan si cantik mereka berdua memejamkan mata, memusatkan perhatian untuk menyuntikkan cahaya spiritual murni ke dalam bunga teratai. Namun, Jin Yue menghela nafas panjang lega setelah melihat ini, dan dia tersenyum ketika dia bergumam, seperti yang aku perkirakan, aura di dalam tubuh manusia ini mampu menerima Kunpeng True Blood. Hal yang paling penting sekarang adalah untuk melihat seberapa besar kekuatan darah Kunpeng yang dapat dia aktifkan sebagai manusia. Setelah itu, Jin Yue menoleh ke petinggi lain dari ras Tianpeng yang berdiri di dekatnya, dan berkata dengan suara dingin, "Kalian semua telah melihat apa yang terjadi, kelangsungan hidup ras kita bergantung pada pria ini. Oleh karena itu, semua orang Anda harus merahasiakan semua informasi tentang pria ini kepada dunia luar. Mulai sekarang, pria ini akan dikenal sebagai murid suci ketiga yang telah kami asuh secara rahasia setelah mengirimnya jauh untuk tujuan kultivasi." Mengerti? Tahap tempering spasial makhluk Tianpeng diaduk saat mereka bersumpah serempak, "Ya, Tetua Agung, kami tidak akan memberi tahu satu jiwa pun." Jin Yue mengangguk ketika ekspresinya mereda, dan dia berkata, "Saya percaya bahwa Anda juga tidak akan melakukan sesuatu yang sangat merugikan sekte kami. 2 bulan dari sekarang, saya akan memilih beberapa orang di antara Anda untuk menemani saya dan Yang Suci. Murid ke tempat percobaan. 2 bulan. Kenapa kita berangkat sepagi ini? Bukankah masih ada 1 tahun lagi?" Seseorang segera berseru. Rupanya, selusin lebih ras, termasuk ras Cirong dan ras Gagak, meminta agar persidangan diadakan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Tetua kami dengan keras menentang proposal ini di panel tetua, tetapi masih disahkan karena dengan suara terbanyak. "Mengapa?"
Tentunya mereka setidaknya harus memberikan alasan untuk ini, Tian Peng lainnya menimpali dengan suara marah. Tentu saja mereka sudah menyiapkan alasan untuk ini. Mereka mengatakan bahwa jurang bumi akhir-akhir ini sedikit kacau, jadi sebaiknya mengadakan persidangan lebih awal jika terjadi kecelakaan karena penundaan yang berlebihan, Jin Yue menjelaskan. Setan jurang bumi selalu menjadi musuh bebuyutan ras roh terbang kita, kapan tidak terjadi kekacauan di sana. Mereka hanya melakukan ini untuk menargetkan cabang yang lebih lemah. Tian Peng lainnya sedang berkobar dengan amarah. Tidak ada gunanya membahas masalah ini lebih jauh. Majelis tetua sudah menyampaikan putusan mereka, jadi kami hanya bisa menerimanya. Selain persidangan yang akan datang yang harus kami persiapkan, ada juga makhluk ras asing yang telah sering muncul di wilayah kami akhir-akhir ini, dan mereka telah menjarah tanah kami dengan sembrono. Saya akan menugaskan beberapa pasukan kepada Anda untuk segera berangkat dan membunuh para pengecut yang menjijikkan ini. Pastikan untuk mengajari semua cabang lainnya pelajaran yang tidak akan mereka lupakan dalam waktu dekat. Suara Jin Yue tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan saat dia berbicara. "Iya, Tetua Agung," makhluk Tian Peng menjawab serempak saat mereka menundukkan kepala. Setelah itu, Jin Yue mulai menugaskan misi kepada semua orang, dan semuanya berangkat satu demi satu untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Platform giok menjadi hampir kosong dalam sekejap mata. Selain Jin Yue dan kedua tetua, serta dua pelayan yang berdiri di belakang Jin Yue, tidak ada orang lain yang berdiri di peron. Jin Yue berbalik dan mengalihkan pandangannya ke arah bunga teratai merah, di mana kedua sesepuh tahap integrasi tubuh masih tanpa henti menuangkan curahan spiritual mereka, dan bunga itu tampaknya telah berkembang lebih jauh. Pada saat yang sama, pola hijau di permukaan bunga teratai juga mulai berkedip tak menentu seolah menjadi hidup. Jin Yue membuat gerakan meraih ke arah piringan perak yang dibawa pelayan lainnya, dan sebuah manik putih bersiul keluar dari piringan sebelum ditarik ke genggamannya. Dia mencabut manik-manik itu di antara dua jarinya dan mendekatkannya ke matanya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Penatua Agung mana yang meninggal untuk menghasilkan relik ini?" dia bertanya. "Ini adalah relik yang ditinggalkan oleh tetua ke-9. Menurut perintah Anda, kami menemukan relik yang telah disimpan untuk jangka waktu paling lama, dan sebagian besar kekuatan di dalamnya seharusnya sudah memudar sekarang," jawab pelayan itu dengan hormat. "Grand Elder ke-9, apakah itu Grand Elder Hong Yun, yang menemukan kemampuan kebangkitan, tetapi meninggal setelah menjadi gila?" Ekspresi Jin Yue sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu memang relik yang ditinggalkan oleh tetua Hong Yun. Karena keadaan aneh seputar kematian tetua Hong Yun, selain dari kekuatan kungpengnya, ada juga petunjuk sisa indera spiritualnya yang berada di dalam relik itu. Jika memang demikian dikonsumsi oleh seorang kultivator, gumpalan indera spiritual berpotensi menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Dengan demikian, itu telah disimpan di ruang rahasia selama ini. Jika Anda merasa itu tidak pantas, saya dapat kembali dan segera mengubahnya, pelayan itu menjelaskan dengan gelisah. "Tidak perlu untuk itu, yang ini sudah cukup." Ekspresi Jin Yue kembali normal saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke bunga teratai merah. 2 hari kemudian, di udara di atas platform batu giok, seekor burung biru besar terbang naik turun di langit, meninggalkan serangkaian bayangan setelahnya. Busur petir keemasan dan cahaya biru muncul di atas tubuhnya dan tiba-tiba, ia berhenti tiba-tiba dan mencengkeram udara di kejauhan dengan cakarnya dengan cara yang ganas. 10 proyeksi cakar putih melesat di udara, mengiris beberapa tanda putih samar ke angkasa sebelum menghilang dalam sekejap. Kemudian dengan keras mengepakkan sayapnya ke depan dan hamparan cahaya biru yang luas menyapu sebelum berubah menjadi bila angin seukuran telapak tangan, menyelimuti area dengan radius lebih dari 1000 kaki.
Ledakan keras meletus saat burung biru besar itu membuka paruhnya untuk melontarkan bola petir emas. Burung biru itu mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba menghilang di tengah embusan angin kencang. Angin kencang meletus lebih tinggi lagi di udara, dan burung biru itu muncul kembali. Dalam lingkaran cahaya biru, tubuh burung itu mengembang dengan cepat, membengkak dari ukuran sekitar 10 kaki hingga lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Membuat bayangan raksasa di seluruh platform batu giok. Sementara itu, ketiga sosok yang berdiri di peron cukup terkejut. Grand Elder, apakah Anda benar-benar hanya memberinya relik yang tidak lengkap dari tetua ke-9? Penatuasu bertanya dengan suara ragu. Apakah kamu curiga bahwa aku memberi manusia ini semacam pil ajaib? Jin Yue bertanya dengan suara dingin saat ekspresinya menjadi gelap. Aku tidak berani berpikir begitu. Hanya saja pria ini memahami teknik manifestasi begitu cepat, dan tubuh asli yang dia bayangkan lebih unggul dari banyak jenderal roh agung. Apakah dia benar-benar berasal dari umat manusia? Penatuasu merenung dengan pandangan skeptis. Kamu adalah orang yang menginfus tubuhnya dengan Kunpeng True Blood, bukankah seharusnya kamu tahu lebih baik dari siapapun apakah dia makhluk dari ras roh terbang kita atau bukan? Karena itu, memang cukup mengejutkan bahwa pria ini telah mencapai tingkat seperti itu. Transformasi yang kuat. Mungkin bulu Kunpeng dan Kunpeng True Blood menyatu dengan tubuhnya telah mengubah konstitusinya, Jin Yue berspekulasi. Itu masuk akal.